Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nur Azizah, dan rekan saya yang bernama Erwin Riyadi. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Langsung saja materi pertama akan saya jelaskan mengenai multikulturalisme dalam Islam. Islam merupakan suatu agama universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan mengakui adanya keragaman akan latar belakang budaya dan kemajemukan. Nah, multikultural sendiri memiliki pengertian dalam pandangan Islam yang artinya suatu aturan Tuhan atau sunatullah yang aturan tersebut tidak akan berubah dan juga tidak mungkin ditentang. Nah, setiap manusia itu kan pasti akan menghadapi yang namanya keberagaman dimanapun kita berada, dan dalam hal apapun kita pasti akan menghadapi yang namanya keberagaman. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa agama Islam sangat menghargai yang namanya multikultural, karena Islam sendiri merupakan agama yang secara tegas mengakui adanya perbedaan setiap orang agar selalu hidup bersama dan saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap manusia dengan berbagai macam perbedaan agar setiap manusia ini bisa saling berinteraksi, bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, adanya perbedaan bangsa dan suku jelas akan menciptakan berbagai macam budaya yang terdapat di masyarakat dan yang akan menjadi kekayaan bangsa. Akan tetapi, apabila perbedaan tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan suatu kerugian bagi setiap umat manusia. Nah, dalam satu sisi multikultural masyarakat bisa menjadi kekuatan apabila dilakukan dengan baik dan profesional. Nah, akan tetapi jika tidak, perbedaan pendapat antar individu bangsa yang multikultural ini akan menjadi suatu faktor perpecahan bangsa dan masalah yang berkepanjangan. Di dalam menanggapi beraneka ragam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama, Islam mengajarkan suatu konsep berupa toleransi. Nah, konsep ini harus diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan nyata. Salah satunya dengan cara mengembangkan sikap toleransi tersebut antar sesama, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, pembahasan tentang toleransi ini juga terdapat pada pokok bahasan tentang kebebasan beragama dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 29, mengenai tidak adanya toleransi dalam hal keimanan dan peribadahan, dalam Surah Al-Kafirun ayat 1-6, dan juga tentang sikap kepada orang yang memiliki pendapat yang berbeda dalam Surah Al-Quran, Surah Yunus ayat 40-41. Ada sebagian ayat Al-Quran yang dapat ditunjuk sebagai sebuah bukti pengakuan terhadap agama-agama lain, seperti misalnya pengakuan terhadap kebenaran kitab-kitab sebelum Islam, misalnya kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, kemudian hal ini bisa dilihat pada surah Al-Maidah ayat 44. Nah, salah satu yang menjadi keunikan dalam agama Islam sendiri adalah menjadikan kepercayaan pada kebenaran agama Islam sebagai sebuah syarat yang perlu bagi keimanan agamanya sendiri. Al-Quran mengandung ayat-ayat yang berisikan pedoman-pedoman dan pokok-pokok peraturan yang sangat diperlukan setiap manusia untuk mengatur kehidupannya, baik itu yang berkaitan dengan keimanan ataupun aturan-aturan yang mengatur perbuatan dan tata cara hidup setiap manusia, baik itu secara individu maupun kelompok. Nah, dari berbagai petunjuk yang tercantum di dalam Al-Quran, terdapat ayat yang berisikan pesan-pesan yang seharusnya menjadi pedoman hidup bagi umat manusia terhadap usaha dalam menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan yang multikultural ini. Nah, di antara beberapa pesan-pesan tersebut adalah Al-Quran menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari asal yang sama. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah
mengetahui, maha teliti. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan setiap manusia itu dari asal yang sama sebagai keturunan Adam dan Hawa yang diciptakan dari tanah. Semua umat manusia sama di hadapan Allah. Manusia menjadi mulia karena ketakwaannya, bukan karena suku, bukan karena jenis kelamin, bukan karena warna kulit. Nah, setelah itu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan dari penciptaan tersebut bukan untuk saling menjatuhkan, menghujat, dan bersombong-sombongan, akan tetapi untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan menumbuhkan rasa untuk saling menghormati dan saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling melengkapi. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam secara normatif telah menguraikan mengenai kesetaraan dalam hidup bermasyarakat dan yang tidak saling menjatuhkan kepada kelompok-kelompok lain. Dalam Islam sendiri sudah diperintahkan agar selalu hidup rukun dan saling mengasihi antar sesama manusia. Allah tidak pernah melarang setiap umat manusia itu untuk selalu hidup berdampingan, rukun, saling mengasihi dan menghormati satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Kemudian selain dari itu, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita semua untuk saling mengasihi, saling menyayangi antar sesama manusia, walaupun kita ini berbeda agama, suku, ras dan bangsa. Kita nih harus selalu harus tetap saling menghormati satu sama lain, mengasihi satu sama lain, menyayangi satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Erwin Riyadi. Saya akan melanjutkan materi kedua, submateri kedua yang ada di dalam makalah kami ya, yaitu pendidikan Islam dan juga konsep multikulturalisme, di mana dalam subbab ini itu saya akan membagi dua. Yang pertama yaitu konsep pendidikan Islam ya, yang kedua yaitu konsep multikulturalisme. Jadi menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya pendidikan agama Islam itu merupakan sebuah ibadah dan juga upaya untuk meningkatkan diri, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan akhirnya adalah mendapatkan kehidupan terbaik di dalam kehidupan dunia maupun juga kehidupan akhirat. Jadi pada dasarnya pendidikan agama Islam sendiri merupakan suatu upaya sadar yang sistematis, di mana peserta didik diharapkan dapat mendapatkan pelatihan, kemudian pengajaran, dan juga pemahaman mengenai semua pengetahuan yang berkaitan terhadap agama Islam itu sendiri ya. Setelah itu, peserta didik mengetahui hakikat hidupnya dan juga bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya peserta didik atau dalam hal ini adalah seluruh umat manusia akan mendapatkan kehidupan di dunia dan juga di akhirat, seperti halnya yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran ya, bahwasanya kita ini hidup hanya untuk Allah dan pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Nah, itu adalah konsep dari pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian konsep multikulturalisme ya. Konsep multikulturalisme ini terbagi menjadi 3 kosakata. Yang pertama yaitu multi, yang artinya banyak. Kemudian kultur, yang artinya budaya, dan juga isme, yang artinya aliran atau pemahaman. Di mana multikulturalisme ini merupakan sebuah ideologi atau pemahaman di mana para penganutnya itu melibatkan kesederajatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita akan lanjut ya. Setelah kita mengetahui tentang 2 pokok pembahasan ini, yaitu konsep pendidikan Islam dan juga
konsep multikulturalisme, maka kita bisa mengambil benang merah bahwasanya pendidikan Islam berwawasan multikultural itu sendiri merupakan suatu upaya sadar di mana peserta didik itu diajak untuk mengenal lebih banyak, untuk mengenal lebih jauh terhadap agamanya, khususnya agama Islam ya. Dan diharapkan bisa memahami bahwasanya kita ini hidup, kita ini memiliki perbedaan. Di dalam agama Islam sendiri pun terdapat beberapa perbedaan ya, misalnya perbedaan mazhab ataupun lain sebagainya. Masyarakat khususnya pemeluk agama Islam itu bisa mengerti. Nah, ini adalah pokok dari konsep pendidikan Islam yang berwawasan multikultural, di mana kita beragama dalam satu payung agama yaitu agama Islam, dan kita juga menghargai jikalau di dalam kehidupan beragama itu sendiri terdapat beberapa perbedaan, baik itu dari segi fikih maupun perbedaan dalam tradisi ataupun lain sebagainya. Intinya kita saling melengkapi dan saling menyayangi, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ya ayat 13 memang menciptakan kita itu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku agar supaya kita bisa saling mengenal. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada studi kasus ya, di mana kasus yang kami ambil di sini adalah implementasi pendidikan Islam berwawasan multikultural di beberapa SMP yang berada di Kota Cilegon, Provinsi Banten ya. Kota Cilegon, Provinsi Banten. Yang kita lihat di dalam bahan bacaan itu adalah SMP Fatahillah, kemudian SMP Negeri 4 Cilegon, dan juga SMP Negeri 11 Cilegon. Kemudian mengenai metode penelitian, seperti halnya metode studi kasus ya, kita menggunakan pendekatan studi kasus, di mana metode penelitiannya itu bersifat kualitatif deskriptif. Nah, setelah kita melakukan studi kasus dan juga melihat beberapa hal yang bisa kita eksplorasi di dalam kasus ini, di dalam implementasi pendidikan Islam berwawasan multikultural dalam 3 sekolah, dalam 3 SMP di Kota Cilegon, ada 3 poin yang kita bisa garis bawahi. Yang pertama yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru atau kebijakan PPDB, di mana dari 3 sekolah ini ya, sekolah ini bebas menerima siswa dari latar belakang manapun. Sekolah ini bebas menerima siswa dari agama manapun. Yang penting semuanya bisa saling menghargai dan juga bisa saling menghormati. Jadi walaupun itu siswa tersebut berasal dari keluarga kaya ataupun keluarga yang kurang mampu, itu diterima. Jadi anak-anak murid yang bersekolah di sini dianggap sama semua. Kemudian yang kedua yaitu melalui kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri, melalui 3 sekolah ini, setelah kami baca dan cermati, bahwasanya peserta didik itu diajak untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Islam, namun juga menjaga toleransi ya, memupuk rasa toleransi dan juga kebersamaan dengan teman-temannya yang berbeda agama, saling menghargai dalam kebaikan dan juga tidak ada unsur paksaan di dalam agama. Jadi guru itu menerangkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan selalu memberikan wawasan secara luas kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa berpikir secara luas dan menyeluruh dan tidak monoton hanya terhadap satu perspektif saja. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu implementasi nilai-nilai multikultural pada peserta didik sebagai hasil dari implementasi nilai pendidikan agama Islam itu sendiri. Maksudnya di sini adalah anak peserta didik itu, mereka ketika kita lihat di sekolah itu mereka
mau bergaul dengan siapapun, mereka mau berinteraksi dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan juga agama, ataupun berbeda budaya dan juga latar ekonomi tentunya. Intinya adalah mereka bisa mendapatkan fasilitas yang sama dan juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya untuk kepentingan pengembangan potensi dirinya. Jadi tidak ada sistem diskriminasi di sekolah ini, dan ini sudah sesuai ya dengan konsep pendidikan Islam dan juga multikulturalisme. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mewakili pemateri pertama, kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan video maupun dalam pemaparan materi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga persatuan dan hargai perbedaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.